Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Budi. Budi, kemana Budi? Sakit, Bu. Tapi yang lainnya hadir kan? Hadir. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang membiasakan adab bergaul dalam Islam. Nah, sebelumnya, ada yang tahu adab bergaul itu apa sih? Ada yang tahu? Bu. Ya, Pip. Apa jawabannya? Aturan atau etika dalam bergaul. Ya, bisa. Jadi, Ibu jelaskan ya. Adab bergaul itu merupakan aturan, tingkah laku, etika, sopan santun yang diajarkan oleh agama Islam untuk berinteraksi dan bersosialisasi kepada sesama manusia. Nah, sehingga terjadinya hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Kita semua namanya makhluk hidup kan adalah makhluk sosial. Jadi penting bagi kita untuk bergaul. Lebih penting lagi untuk mengetahui adab dalam bergaul. Paham? Paham, Bu. Adab bergaul itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada bergaul dengan teman sebaya, ada bergaul dengan yang lebih tua, ada bergaul dengan yang lebih muda, ada bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama kita bahas tentang ada bergaul dengan teman sebaya. Bergaul dalam bahasa Arab diartikan dengan suhbah yang diambil dari kata sahibah yang artinya pertemanan. Sedangkan sebaya, ada yang tahu sebaya? Ya. Nah, sebaya itu seumuran, sepantaran, umurnya nggak jauh beda. Kayak kalian ini lah ya, sebaya, teman sekelas nih, seumuran semua sebaya. Sebaya itu nggak hanya buat orang tua atau remaja saja, anak-anak juga sebaya. Yang penting umurnya hampir sama atau sama. Adab kita dengan teman sebaya itu bagaimana? Yang pertama kita harus saling menghormati. Ya. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong. Jika teman kita ada yang kesulitan, kesusahan, itu kita sebagai teman yang baik, kita harus menolong teman kita. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang. Tanamkan cinta dan kasih sayang terhadap teman kita. Maksudnya, cinta itu bukannya saya suka kamu, mau nggak kamu jadi pacar saya, bukan seperti itu ya. Cinta dan kasih sayang itu dengan kita peduli dengan teman kita perhatian dengan teman kita, itu udah masuk ke cinta dan kasih sayang kita terhadap teman ya. Yang selanjutnya adalah saling menasehati. Jadi, jikalau teman kita salah, teman kita menyimpang dari jalur, itu sebagai teman yang baik kita harus menasehatinya dengan tutur kata yang Baik. Sampai di sini paham? Selamat. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, gimana sih adab kita bergaul dengan orang yang lebih tua itu? Yang pertama adalah berlaku sopan. Udah pasti kita yang lebih muda, yang lebih kecil emang harus sopan terhadap yang lebih tua dengan kita kan. Itu udah harus itu. Berlaku santun. Sopan santun intinya kita tuh harus tanamkan dalam diri kita harus mempunyai sifat yang sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Terus kita harus menghormati dengan ikhlas. Dengan ikhlas tuh maksudnya gini, kita hormat, misalnya kita menghormati guru, kita hormati dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Jangan kita depan ibunya kita hormatin, belakang kita ngedumel, ih ibu ini ngeselin banget sumpah, gini. Jangan, kita harus ikhlas. Terus mendahulukan yang lebih tua. Mendahulukan yang lebih tua itu bagaimana, Bu? Nih, Ibu kasih cerita. Di zamannya kisah Ali bin Abi Thalib, pada saat beliau ingin mengerjakan sholat subuh, beliau bertemu dengan orang Yahudi yang sudah tua, lebih tua dari dia. Karena
Dia menghargai. Dia rela berjalan di belakang orang Yahudi yang sudah tua itu. Padahal orang Yahudi yang sudah tua itu berjalan sangat lama, tapi dia tetap tidak mau mendahulinya. Karena itu adab kita terhadap yang lebih tua. Paham? Paham. Ibu lanjutkan ya. Oke, silakan. Selanjutnya, adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, kalau dengan orang yang lebih muda itu gimana adab kita yang bagus, yang baik, yang bagus dengan orang yang lebih muda? Yang pertama, kita sebagai yang lebih tua harusnya memberikan nasihat yang bijak kepada yang lebih muda. Terus kita beri perhatian dan kasih sayang. Ya, seperti kakak dan adik lah. Seorang kakak harus memberikan kasih sayang penuh terhadap adiknya, kasih sayang, perhatian. Lalu teladan yang baik sebagai yang lebih tua udah sepatutnya sebagai contoh panutan. Jadi harus memberikan teladan yang baik. Dan jangan lupa untuk memberikan penghargaan atas pencapaian yang lebih muda. Contohnya nih, seandainya kita punya adik kita nih di sekolah dia ranking 1. Wah, dia seneng banget nih, dia kasih tauin kakaknya kan. Kita sebagai kakaknya pas tahu adik kita dia bilang dia ranking 1, reaksi kita jangan jangan biasa aja, kita beri apresiasi. Dengan kita memberi apresiasi itu suatu hadiah buat mereka, suatu kesenangan, kebahagiaan buat mereka. Dengan begitu mereka akan lebih semangat. Oh, kakak saya seneng nih, saya kayak gini, saya harus lebih semangat lagi. Yang terakhir adalah ada bergaul terhadap lawan jenis. Tahu kan lawan jenis itu? Tahu, Bu. Siapa dengan siapa? Perempuan dan laki. Ya, jadi di antara perempuan dan laki ada bergaulnya, yaitu kita harus bergaul semata-mata karena Allah. Kita sebagai wanita harus menutup aurat, karena laki-laki itu bukan muhrim kita, dan perempuan yang sudah balik Wajib pakai hijab. betul wajib menggunakan hijab. Selanjutnya tidak hanya itu, sebagai seorang perempuan kita harus menundukkan pandangan kita, karena kalau saling memandang jatuhnya adalah zina mata. Selanjutnya ada yang ingin bertanya atau masih ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu, Ya, Viv. zaman sekarang ini kan banyak teman yang hanya memanfaatkan kita untuk kesenangan dia sendiri. Nah, itu bagaimana kita mencari teman yang baik? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Afif. Bagaimana sih, Bu, cara mencari teman yang baik? Cara mencari teman yang baik itu mudah. Karena pertemanan itu kan cerminan kita. Kalau di rumah kita selalu bersama keluarga, tapi kalau kita udah keluar, lingkungan kita adalah pertemanan. Jadi kita harus mencari teman yang benar-benar baik. Pertama, pilih teman yang cerdas. Kenapa harus yang cerdas? Karena supaya kita bisa ketularan cerdasnya. Contoh misalnya, kalau kalian berteman sama penjual parfum, kalian dapat apanya? Nah, wanginya. Ya begitupun kalau kalian berteman dengan anak yang cerdas, kalian juga ikut cerdas. Tapi kalau kalian berteman dengan anak yang bodoh, ya sama aja, kalian juga akan ikut bodoh, malas. Paham? Yang kedua adalah pilih teman yang berakhlak. Karena kalau cerdas saja tidak diiringi dengan akhlak yang baik, itu sama aja bohong. Percuma kalau cerdas tapi sombong, nggak punya akhlak, itu juga nggak bagus. Yang pertama cari yang cerdas, berakhlak yang baik, tidak fasik. Ada yang tahu fasik? Fasik itu adalah Bukan orang-orang yang sering berbuat dosa, maksiat ya, Bu. maksiat. Nah, jadi kalau misalnya kalian berteman orang fasik itu nganggap remeh dosa, jadi dia mikir, alah dosa kecil, yaudahlah nggak apa-apa, ntar juga dimaafin. Kalau kita ngeremehin lama-lama kan dosanya menjadi bukit. Jadi kita akan terbiasa dengan jadi biasa aja. Jadi jauhi orang yang fasik. Terus juga jauhi orang yang rakus. Kenapa? Karena orang yang rakus itu akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia mau. Nah, sampai di sini Afif paham? Insya Allah paham, Bu, sampai sini. Selanjutnya ada yang ingin bertanya atau masih ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, Hanin.
Bagaimana aturan yang diberikan syariat Islam terhadap suatu forum atau majelis yang diikuti oleh sekumpulan laki-laki muslimah bersama dengan wanita muslimah? Oke, itu pertanyaan tadi, bagaimana jika laki-laki muslim dan perempuan muslimah berada di dalam satu majelis taklim yang sama tempatnya. Itu sebenarnya nggak apa-apa asal wanita dan laki-lakinya lebih dari satu, karena kalau berduaan itu nanti malah nggak boleh, jatuhnya nanti ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Nah, nggak boleh ya. Jadi harus lebih dari satu, dan lebih baik lagi jika dipasang hijab. Tahu hijab? Pembatas. Nah ya, boleh dilakukan dipasang pembatas, ataupun tempat duduknya dibedakan ya. Laki-laki bisa di depan, perempuan di belakang, asal jangan berdampingan samping-sampingan. Ya, seperti itu. Anin paham? Paham, Bu. Sudah paham ya, sudah paham semua. Sekarang ibu akan membagi kelompok menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Boleh dibagi kelompoknya ya. Pertanyaannya nih, catat ya, buat kelompok 1, buat Hanin dan Grace ya. Sebutkan larangan bergaul dengan teman sebaya dan lawan jenis, serta bagaimana yang seharusnya dilakukan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalian, larangannya ini apa, terus sebutkan larangannya, terus nanti cara supaya cara yang benar, cara yang seharusnya kita lakukan, kan kayak lawan dari larangannya tersebut. Paham? Terus buat kelompok 2 itu Afif dan Ayub, larangan bergaul dengan yang lebih tua dan yang lebih muda. Sama kayak tadi ya, bagaimana cara hal baik yang harus dilakukannya, disertain. Jadi kelompok berapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Kelompok 2 ya, Bu. Boleh kelompok 2 kalau ingin menjawab duluan. Kita nggak boleh ngelawan sama yang lebih tua, arogan nggak boleh juga, dan jika kita diperintah dengan tua, kita nggak boleh ngelawan juga gitu. Nggak boleh sombong lagi dunia. Tidak meminta penghargaan yang lebih dari yang lebih muda, terus menghormati yang lebih muda, dan saling menghargai dan menyayangi. Selanjutnya kelompok 1 ya, kelompok 1 belum? Kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab. Larangan bergaul dengan teman sebaya, yang pertama bermusuhan, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga melanggar norma-norma seperti berzina, minuman keras, dan narkoba. Jika ada teman yang bermusuhan, sebaiknya kita tidak memihak serta bersikap netral dan memberikan nasihat yang baik dengan kata-kata yang baik. Ya, terus larangan bergaul dengan lawan jenis, yang pertama ada berhalwat, yang kedua melakukan pembauran atau ikhtilat, yang ketiga ada bersalek berlebihan. Jika ingin berpergian, gunakan pakaian yang sopan, menutup aurat, dan tidak memakai wewangian. Baiklah anak-anak, sampai sini Ibu rasa kalian sudah paham. Kalau begitu, Ibu kasih 5 soal tambahan ya buat dikerjakan. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Sekian materi pembelajaran tentang adab bergaul dalam Islam dari Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.